Jangan bilang sama yang lain kalau gue lagi main, ucap Tasya pada Niken saat mereka tengah menyiapkan keberangkatan untuk mendaki. Ini pertama kalinya bagi Tasya. Ia sampai membujuk ibunya agar diizinkan untuk ikut mendaki. Gila loh, naik ke gunung itu harus dalam keadaan bersih. Nanti terjadi apa-apa baru tahu rasa. Apalagi kalau sampai Bang Aziz tahu, bisa marah dia. Niken sedikit emosi, terlebih kakaknya Tasya sudah mewanti-wanti agar kedua gadis itu pergi dalam keadaan suci. Tasya tak menggubris. Gadis berusia 18 tahun itu menganggap hal demikian adalah mitos. Ia yakin Aziz membuat peraturan, hanya takut direpotkan saja karena harus mengantar mencari tempat untuk berganti celana dalam. Pokoknya jangan sampai Bang Aziz sama Bang Erik tahu. Gue jamin aman, Nick. Gak usah khawatir deh, terserah ah. Gue gak ikutan, jawab Niken kesal. Terdengar suara Aziz memanggil dari luar. Niken cepat-cepat memasukkan pembalut ke dalam tas gunungnya. Akhirnya mereka keluar untuk segera berangkat. Selama di jalan, Tasya serta Niken lebih aktif berbicara, mengekspresikan rasa bahagia karena sudah dibawa dalam petualangan Aziz hari ini. Pekerjaan Aziz memang sebagai konten kreator penjelajah alam. Sementara itu, Aziz sendiri merasa kesal harus diikuti sang adik. Biasanya ia hanya pergi berdua bersama Erik, apalagi Tasya membawa Niken atas perintah sang ibu. Menyebalkan. Ingat, kalian berdua gak usah macam-macam di sana. Gunung Larangan punya banyak mitos yang cukup menakutkan, terutama lu Tasya. Apa gak suka lu bawel di sana? Ujar Aziz karena merasa adiknya kelewatan berisi. Iya bang, paham, jawab Tasya sembari memberi penekanan di kata terakhir. Aziz mulai menjelaskan tentang area Gunung Larangan. Tempat itu masih begitu asri, sangat jarang terjamah pendaki gunung. Pendaki Gunung Larangan juga bersebelahan dengan sebuah desa bernama Desa Palastra. Desa ini punya adat istiadat yang sangat kental. Banyak hal mistis yang diyakini orang banyak bahwa Desa Palastra itu sudah banyak memakan korban. Jelas Aziz lagi. Niken yang mendengarkan cerita Aziz sampai mengusap tengkuknya. Bulu kuduknya meremang seketika. Terutama saat Aziz mengatakan bahwa di sana ada ritual yang disebut dengan pangku mayit. Orang yang melanggar aturan wajib masuk ke desa dan memangku mayat yang diawetkan selama puluhan tahun. Kalian gak ada yang lagi datang bulan kan? Giliran Erik yang bertanya. Namun pertanyaan tersebut dijawab singkat oleh Tasya. Gak ada. Baguslah. Soalnya gue susah payah dapat izin masuk ke gunung ini dari kuncennya. Jadi gue gak mau semua hancur gara-gara ada yang ngeyel. Aziz kembali berujar. Semua pemaparan dua pemuda di depan Tasya membuat moodnya berantakan. Ia jadi tidak semangat lagi untuk bernyanyi atau sekedar mengobrol. Sedangkan Niken seperti sudah tersugesti oleh cerita Aziz. Terlebih, ia tahu Tasya dalam keadaan tidak bersih. Setelah 1 jam melakukan perjalanan, mobil akhirnya berhenti di sebuah perkampungan. Aziz dan Erik memang sudah merencanakan pendakian kali ini dengan sangat matang. Bahkan tempat penitipan mobil pun sudah mereka booking jauh-jauh hari. Kami titip ya Pak, gak lama, paling 2 hari, ucap Aziz memberikan kunci pada ketua RT setempat bernama Pak Ruhiat. Iya Kang, hati-hati ya, selalu berdoa, jangan lepas bersikir. Udah hampir 1 tahun gak ada yang mendaki ke sana. Ya Bapak mah khawatir aja. Iya Pak, insya Allah
Kami kembali dalam keadaan sehat. Terima kasih sebelumnya, Pak. Aziz mengajak bersalaman, seraya menyematkan amplop berisi beberapa lembar uang untuk upah parkir. Setelahnya, mereka mulai berpamitan. Mumpung hari masih pagi, sekitar pukul jam 8. Aziz meminta semuanya untuk bersemangat menuju pos pertama. Tempat tersebut merupakan pintu utama. Para pendaki pasti akan berkumpul dulu di sana untuk melakukan doa sebelum memasuki wilayah Gunung Larangan. Yang tadi desa Palastra. Bang, gak buruk-buruk amat, ucap Tasya memecah kesunyian di antara perjalanan mereka. Ia mulai merasa jenuh karena 3 orang yang lain terlalu fokus berjalan. Bukan, desa itu bisa ditemuin di puncak nanti. Itu pun kalau ada yang melanggar pantangan. Cukup misterius lah, jawab Aziz santai. Sesekali ia memotret jajaran pohon pinus yang mereka lewati. Lah, terus abang bisa minta izin ke kuncinya gimana? Bukannya itu desa misterius. Ya pokoknya penuh perjuangan, gak usah bawel. Langkah kaki Azam semakin dipercepat. Pria berumur 25 tahun itu tetap fokus memotret, mengabadikan beberapa masyarakat yang sedang sibuk mengambil ranting kering di area lahan hutan pinus. Semakin lama, Tasya berjalan melambat. Ia meringis karena perutnya terasa sakit. Padahal hari ini adalah hari ketiga datang bulannya. Bagi Tasya, bukan sesuatu yang wajar. Lu kenapa, Sya? Tanya Niken. Ia memperlambat langkahnya karena tahu Tasya tertinggal lumayan jauh. Perut gue sakit, tapi nggak usah bilang Bang Aziz sama Bang Erik ya. Sakitnya cuma sedikit kok. Gadis itu berkilah. Ia tidak mau pendakian kali ini harus gagal lagi setelah sebelumnya Aziz tidak pernah mau diikuti. Jangan-jangan Niken, please, gak usah ikut-ikutan berpikir kolot kayak abang gue. Udah buruan, gue gak apa-apa. Kedua gadis itu kembali berjalan, menapaki jalanan sempit yang di kedua sampingnya terdapat lahan-lahan kosong dengan rumput odot yang rimbun mencapai tinggi sekepala orang dewasa. Sepanjang jalan belum mereka jumpai orang yang hendak mendaki, hanya masyarakat yang masih sibuk mencabut rumput untuk panganan sapi. Setelah melakukan perjalanan cukup melelahkan sekitar 45 menit, akhirnya mereka sampai di pos utama. Cukup heran karena Pak Ruhiyat bilang sudah 1 tahun tidak ada yang mendaki. Nyatanya pos utama begitu ramai. Ternyata rame, Rik. Kira beneran gak ada yang datang. Gak bisa diabadiin dong. Ada hela nafas kecewa dari bibir Azam. Padahal ia sangat berharap bisa mengupload suasana pos dalam keadaan sepi. Erik yang lumayan peka padahal gaib belum merespon apa-apa. Ia hanya merasakan betapa badannya tidak enak ketika menginjakkan kaki di pos pertama itu. Namun Erik masih belum mengatakan apa-apa. Setidaknya sampai rasa lelah mereka hilang sejenak. Pos memang bukan lahan kosong, melainkan tempat yang dipenuhi oleh warung-warung menjual aneka mie dan gorengan hangat. Aziz membebaskan semuanya untuk beristirahat di mana saja, asal berkumpul kembali sesudah zuhur di salah satu pohon beringin. Sya, gue mau ke toilet, mau ikut? Tanya Niken. Gak ah, gue rehat di sini aja. Siapa tahu nanti pas mau naik perut gue nggak enakan. Karena mendapat penolakan, akhirnya Niken pergi sendiri mencari toilet. Sedangkan Tasya hanya duduk bersandar pada salah satu pohon beringin besar yang nantinya akan jadi tempat pertemuan mereka. Rasa kantuk mulai menyerang. Waktu zuhur masih lama. Tasya memutuskan untuk memejamkan mata sejenak di tengah suasana yang ramai dan berisi. Sedari tadi, Erik yang melihat Tasya seperti kurang enak badan, berniat membelikan minum. Ia membawa segelas teh manis, berjalan menghampiri gadis itu. Namun, langkahnya terhenti saat melihat Tasya sedang duduk berdua dengan seorang nenek. Tasya sama siapa ya? Kok dia bisa nggak sadar kayak gitu? Gumam Erik. Si nenek tengah mengusap perut Tasya sembari terkekeh-kekeh. Rambutnya yang acak-acakan dan kusut menutupi sebagian wajah.
Kain putih di tangan wanita tua itu mirip kain kafan. Cukup membuat Erik semakin merinding. Bukan hanya merinding, perut Erik pun mendadak mual. Aziz, Bang Erik, Niken, kalian di mana? Kok ninggalin gue sendirian sih? Teriak Tasya sembari berurai air mata. Ia benar-benar tidak ingat mengapa dirinya berada di tengah hutan dalam keadaan berkabut seperti ini. Yang Tasya tahu, ia sedang mengistirahatkan perutnya yang sakit. Saat membuka mata, tiba-tiba saja pemandangan sudah berubah. Berdiri di pertengahan hutan rimba dengan pohon pinus serta beringin yang tinggi. Belum lagi suara lolongan anjing terdengar mengerikan. Ya Allah, ini di mana sih? Kesal Tasya. Dahinya sudah sangat basah oleh keringat. Semarinya begitu dingin akibat menahan rasa takut. Gemerisik dedaunan sesekali membuatnya menoleh. Semak-semak dari tadi bergerak, seperti ada sesuatu yang mengintip di baliknya. Dari sudut mata Tasya bisa melihat sesuatu merah bercahaya. Lama berjalan, Tasya merasa jalanan begitu buntu. Mencoba melawan arah, tetapi masih kembali ke tempat yang sama. Udara yang berhembus kian menusuk kulit. Jalan setapak yang terhimpit pepohonan semakin menyempit. Sejauh mata memandang, hanya kabut tebal menutupi pemandangan. Samar-samar, Tasya mendengar suara gamelan mengalun merdu, dibarengi dengan lantunan tembang dari sang sinden. Dengan tubuh gemetar, Tasya berhasil menembus kabut yang ternyata menutupi sebuah desa. Terdapat sebuah gapura tinggi. Di atasnya ada pahatan kepala singa bertaring panjang. Gapura dari tembok itu sudah mulai berlumut. Tulisannya nyaris tak terbaca. Dua wanita berkebaya menyambut Tasya dengan wajah datar. Takut dengan tatapan mereka, gadis itu berbalik arah. Tetapi tiba-tiba tangannya ditarik. Ia dipaksa untuk masuk ke gapura tersebut. Lepasin, aku mau pulang. Kak Aziz, tolong, teriak Tasya. Namun tangannya semakin diseret. Sebisa mungkin Tasya memberontak ketika cekalan itu menguat. Dua wanita tadi membawanya masuk, melewati jajaran rumah, beratapkan jerami kering. Tubuh Tasya didorong sampai ia terjatuh. Saat mendongak, Tasya melihat sosok tinggi besar berbulu lebat. Matanya menyala. Air liurnya menetes dari taring yang menjuntai sampai dada. Gadis itu terlonjak takut. Ia mencoba mundur. Lagi-lagi, beberapa wanita dan pria memaksanya untuk diam. Tolong, tolong. Tasya memberontak dengan tangisan kian meraung. Namun, tiba-tiba beberapa orang mengupung, meniturkan Tasya di atas kain putih yang sudah dibentangkan. Semakin dibuat takut kalau Tasya diperlakukan seperti jenazah. Bukan hanya dibalut kain kafan, disisakan bagian wajah. Tubuhnya juga digulung oleh tikar putih, lalu dimasukkan ke keranda. Suara gamelan semakin mengalun. Mangga, juragan, tumbal salah cengna. Silahkan tuan, ini tumbal berikutnya. Tasya tersentak kaget saat pipinya ditepuk oleh Aziz. Nafasnya berembus cukup cepat, membuat bahunya naik turun. Guliran keringat membanjiri rambut sampai kening. Belum lagi wajahnya sangat pucat. Lu tidur apa mati sih? Susah banget dibangunin, kesal Aziz. Adiknya masih belum menjawab. Ia mencoba mencerna mimpi barusan yang terasa begitu menyeramkan. Sampai-sampai kaki Tasya yang dingin seakan kaku, sulit untuk digerakkan. Udahlah, santai saja dulu. Tasya baru bangun. Erik memberi segelas teh manis yang tadi ia belikan untuk Tasya. Dengan sekali teguk, teh pun habis. Nafas Tasya kembali normal. Meski ia belum bisa mengatakan apa-apa. Ia melirik ke arah Niken yang menatapnya dengan raut khawatir. Sya, lu gak apa-apa kan? Gak apa-apa Ken, tadi cuma ketiduran, jawab Tasya. Ia akan bercerita masalah mimpi, takut dikaitkan dengan hal mistis. Apalagi Erik
lumayan peka pada hal gaib, bisa-bisa menyuruhnya untuk pulang. Tidur lu keterlaluan dek, sampai badan dielus-elus, sama orang gila aja gak sadar. Gimana kalau barang-barang di tas hilang? Cerotos Aziz. Ada sedikit kesal membawa Tasya mendaki. Belum apa-apa sudah merepot. Orang gila. Ulang Tasya. Aziz hendak menjawab, tetapi tangan Erik memberi tanda supaya pemuda itu tetap diam. Kesabaran Aziz terlalu tipis. Apa-apa diselesaikan dengan emosi. Iya, tadi pas kamu tidur ada orang gila yang ngusap-ngusap perut kamu. Tapi berhasil kami usir. Udah, gak usah dipikirin. Erik mencoba menenangkan adik dari sahabatnya itu. Mendengar penjelasan Erik, Tasya mengusap perut. Memang tadi sempat sakit, seperti kram. Akan tetapi, sakitnya sudah hilang. Hal yang terjadi, Tasya rasa cukup, tidak masuk akal. Sang kakak masih mengoceh. Ia mengajak Erik untuk merekam beberapa warung daripada mengurusi Tasya. Cukup ia melihat Tasya bersikap manja di rumah. Di gunung, seperti ini harus bisa mandiri. Lu beneran gak ada apa? Jujur gue takut banget, ucap Niken sembari duduk di samping Tasya. Ia menekuk kakinya, lalu memeluk lutut. Cuma mimpi aja tadi, tapi gara-gara tidur, perut gue udah gak sakit lagi. Ternyata memang butuh istirahat. Jawaban Tasya begitu enteng, padahal rombongan sangat khawatir. Bagaimanapun, Niken bisa melihat Aziz sesayang apa pada Tasya, di balik sikapnya yang galak dan cuek. Tasya, gimana kalau kita balik aja? Apaan? Balik? Enggak ah, lu gak tahu apa perjuangan gue buat bisa ikut mendaki. Jangan terlalu lebay nih. Ini kan berdecak. Lu gak ngerasain jadi gue yang lihat setan di toilet tadi sih. Sumpah, gue takut sih, ucap Niken. Suaranya lumayan keras. Beberapa orang menoleh ke arahnya, termasuk para pemuda yang duduk beberapa meter dari tempat mereka saat ini. Neng, kalau di tempat ini lihat apa-apa gak boleh diceritain ke orang, meskipun teman sendiri. Pamali, kata pria berbaju hitam sembari memasang tampang sinis. Kedua gadis itu saling pandang. Niken menarik nafas, lalu menyandarkan kepalanya ke batang pohon beringin. Ia hanya bisa menelan pengalaman yang baru saja dialaminya tadi. Padahal Niken ingin sekali bercerita pada Tasya. Niken kembali mengingat kejadian tadi. Letak toilet berada di belakang jajaran warung. Niken harus melewati lorong sempit menuju bangunan tua yang dikelilingi kebun kosong. Memang dari segi tembok sangat tidak terawat, tetapi Niken sudah tidak tahan lagi untuk buang air kecil. Sambil menahan bau, ia cepat-cepat menuntaskan semuanya. Saat pintu dibuka, Niken sempat kaget karena seorang wanita berkebaya berdiri di depan pintu. Gadis itu sempat memperhatikan dari atas sampai bawah. Tidak ada alas kaki, hanya ada kaki pucat sedikit membiru. Punten teh, kata Niken seraya melewati wanita tersebut. Tidak ada jawaban, tetapi cukup berhasil membuat bulu kuduk Niken berdiri. Di tengah langkahnya yang cepat, tiba-tiba Niken berhenti. Ia merasa ada sesuatu menahan kakinya. Rasanya begitu dingin dan aneh. Perlahan Niken menunduk, memastikan apa yang ada di bawah sana. Matanya membelalak seketika kala melihat sebuah tangan menariknya. Niken menoleh ke belakang. Ternyata wanita berkebaya di depan pintu tadi. Di kepalanya tertancap sebuah palu. Wanita itu memelas, meminta tolong agar benda di kepalanya dicabut. Tolong, kepalaku sakit sekali. Sontak Niken berteriak, sampai akhirnya Aziz yang tengah memotret beberapa tempat pun datang. Buru-buru Aziz menghampiri seraya bertanya, ada apa? Terus kenapa di sini sendirian? Waktu zuhur telah usai. Sesuai perjanjian, semua berkumpul di depan pohon beringin. Tasya dan Niken hanya tinggal menunggu dua pemuda yang sedari tadi terlihat sibuk membuat video. Tak lama, Aziz datang dengan kamera menggantung di leher, disusul oleh Erik. Mereka mulai membereskan peralatan, mengecek kembali barang-barang
agar tidak ada yang terlewat satupun. Setelahnya, keempat anak muda itu membentuk lingkaran untuk berdoa dan merancang apa saja yang akan dilakukan nanti saat kegiatan mendaki. Aziz kembali mengingatkan pantangan apa saja yang perlu dilakukan, yaitu dilarang bersiul, dilarang memetik apapun, jangan mengeluh, apalagi menghina tempat yang dilalui. Jangan pernah mengganggu binatang. Jika tiba-tiba datang pulang, para gadis diminta untuk turun, diminta untuk bilang, semua bisa turun gunung kembali dibandingkan harus meneruskan perjalanan. Kedua gadis hanya mengangguk. Niken menoleh sejenak pada Tasya yang bisa-bisanya memasang wajah tanpa dosa. Namun, ia mulai tidak peduli. Lebih was-was pada diri sendiri dibandingkan memikirkan keadaan orang yang punya sifat bebal. Sebelum berangkat ke tempat tujuan, mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberi keselamatan. Berdoa dimulai. Aziz mulai memimpin rombongan. Semua tampak khusyuk, menundukkan kepala. Berdoa selesai. Mereka kembali mengangkat kepala setelah Aziz memberi instruksi. Aziz yang berdiri berhadapan dengan Niken pun bertanya sesuatu, sebab ia merasa Niken dari tadi lebih anteng melamun. "Nik, ada yang lo pikirin?" Niken tersentak, dahinya mengerenyit. Enggak kok bang." "Baguslah, nanti pas perjalanan usahakan jangan banyak bengong. Terus, kaki lu gimana sekarang?" Gadis itu melirik kakinya. Saat di dekat toilet tadi, kejadian kaki Niken ditarik makhluk halus. Aziz memang menghampiri dan bertanya tentang keadaan Niken. Ketika hendak menjawab, pria itu melengos pergi begitu saja karena merasa bangunan yang ia pijak terlalu estetik untuk tidak diabadikan. Kali ini Aziz kembali bertanya. Niken ingat apa yang dikatakan para pria tadi untuk tidak menceritakan apapun ketika melihat sesuatu. Akhirnya Niken hanya mengatakan, "Udah nggak apa-apa bang, lagian tadi cuma kram doang. Udah dioles balsem, aman kok bang." Aziz mengangguk-angguk, mungkin belum terbiasa jalan jauh. Ntar juga bakalan sehat sendiri kalau sudah lihat pemandangan di atas. Pemuda itu tampak excited. Giliran Erik melirik Tasya, bertanya bagaimana keadaannya. Tasya sempat jujur bahwa menuju pos tadi perutnya sakit. Maka Erik kembali menanyakan keadaan Tasya lagi. "Udah sehat kok bang, kayaknya tadi cuma butuh rehat sebentar," jawab Tasya tetap santai. Ia mulai mengikat rambut panjang sedikit ikalnya, lalu memakai topi dengan posisi rambut yang dimasukkan pada lubang belakang topi. "Syukurlah, kalau ada apa-apa bilang saja. Sya, gak usah ngerasa takut ngerepotin. Mau gimana pun, kalian itu tanggung jawab kami berdua. Salah satu capek, semua harus berhenti." Kata-kata Erik hanya ditanggapi dengan anggukan dan acungan jempol dari Tasya. Setelah selesai berbicara, kini mereka mulai keluar dari pos 1. Tapak-tapak kaki itu memasuki gapura. Selamat datang dari Gunung Larangan. Keempatnya berjalan dengan santai melalui jalan lebar yang didominasi oleh tanah serta akar-akar dari pepohonan. Pohon tua seolah mengelilingi jalanan yang mereka lewati. Mereka harus berhati-hati. Menurut Aziz, akar yang terinjak memiliki tekstur licin. Tasya tampak takjub dengan suasana hutan, apalagi melihat pohon besar meliuk-liuk. Daun di bagian atas sangat rindang. Sejauh mata memandang, hanya hamparan warna hijau berpadu abu. Tasya rasa benar apa kata kakaknya. Tempat itu masih asri, jarang terjamah oleh pendaki. Jika di pos tadi ramai oleh para pendaki yang hendak berangkat, justru perjalanan mereka hanya ditemani oleh keheningan depan belakang. Belum ada satupun orang yang mereka temui. Keempatnya berjalan lumayan santai, dengan posisi wanita berada di belakang. Aziz paling depan karena harus merekam keadaan sekitar dengan tenang. Lagi pula, para gadis belum paham jalur yang harus dilalui. Suara ciutan burung terdengar menggema. Semakin jauh masuk, suara nafas kian terengah. Sialnya, jalanan malah berubah menjadi tanjakan yang laki-laki. Tanahnya dililit akar. Mereka harus berpegangan pada semak
di samping tanjakan. Untungnya, akarnya sudah sangat kuat ketika ditarik. Sudah sekitar 2 jam mereka berjalan. Erik meminta Aziz untuk berhenti. Ia memikirkan keadaan 2 gadis yang belum terbiasa melakukan perjalanan ekstrim seperti ini. Akhirnya, Aziz setuju untuk berhenti. Ia mulai berjalan ke pinggir, memilih perbukitan yang lahannya sedikit lebar dan kosong dari pepohonan. Saat menatap ke bawah, dahi Aziz mengernyit karena hanya ada Erik dan Niken di sana. "Loh, Tasya mana?" tanya Aziz. Erik dan Niken terbelalak. Seketika kala mengetahui Tasya tidak ada di belakang, keduanya langsung berbalik. Awalnya memang Tasya berada di belakang Erik, tetapi ia meminta Niken maju dan dirinya lah yang berada paling belakang. "Tak, tadi di belakang aku kok bang, malah barusan sampai ngobrol, nyari toilet kali," jawab Niken gugup. Anak itu bener-bener ya, kenapa nggak bilang sih?" gerutu Aziz. Udah, kita tunggu 5 menit. Kalau nggak ada datang, kita cari aja sis, saran Erik yang langsung dianggupi oleh Aziz. Ketiganya menunggu dengan perasaan gelisah. Beberapa kali Erik melirik jam, berharap sebelum 5 menit Tasya datang dari balik pepohonan. Hasilnya nihil, tidak ada tanda-tanda keberadaan gadis itu. Aziz memutuskan untuk berpencar karena Niken tidak mungkin sendirian. Ia diminta jalan bersama Erik. Rute kanan untuk Aziz, kiri untuk Erik. Mereka sibuk memanggil nama Tasya sekencang mungkin. Baik kakak yang bertanggung jawab terhadap keselamatan adiknya. Aziz begitu khawatir, nafasnya terengah-engah, berlarian ke sana kemari sambil berteriak, "Tasya, lu di mana, Sya?" Bukan jawaban dari Tasya, melainkan siulan burung yang bertengger di salah satu dahan. Aziz berhenti di salah satu persimpangan. Ia tidak mungkin memilih jalur karena takut malah ia yang tersesat. Tentu akan menambah masalah lagi. Aziz kembali memutar, mengikuti rute awal tadi. Ia berharap Erik dan Niken menemukan adiknya. Sambil melewati semak belukar, ia menepis rumput yang menghalanginya. Telapak tangan Aziz mendadak dingin, jantungnya berdegup kencang. Pemuda itu takut kalau Tasya sampai benar-benar hilang. Apa yang akan disampaikannya nanti pada orang di rumah. Secara kebetulan, Aziz dan Erik bertemu di tempat mereka berpisah. Mungkin karena panik, semuanya tampak kelelahan. Niken yang baru saja sampai menoleh ke arah bukit tempat Aziz duduk tadi. Gadis itu berkata, "Itu Tasya." Kedua pemuda tadi turut menoleh. Mereka memperhatikan Tasya yang tengah meneguk air dalam botol kemasan. Betapa marahnya Aziz. Ia berjalan cepat menghampiri Tasya dengan tangan mengepal sempurna. Rahangnya menengas. Di belakang Erik dan Niken menyusul. "Lu kemana aja sih Tasya? Demi Allah, gue hampir nggak bisa nafas nyariin lu," ucap Aziz kesal. Pundaknya naik turun. Di belakang, Erik menepuk pundak Aziz, memintanya untuk tidak emosi. Di hutan seperti ini jangan pernah menyelesaikan masalah dengan amarah. Yang ditanya justru mengerutkan kening. Tasya keheranan, mengapa semua orang tampak kelelahan. Ia malah balik bertanya, "Emangnya gue kemana? Orang dari tadi gue ngikutin kalian kok. Kalian istirahat di sini ya, gue ikut istirahat." Semua saling menoleh satu sama lain. Aziz kembali membentak adiknya, "Lo jangan bercanda ya." "Apaan sih bang? Demi Allah, dari tadi gue duduk sama kalian di sini. Pas gue selesai minum, tiba-tiba lo naik dari bawah sambil marah-marah gini. Gak jelas banget tahu." Erik langsung menahan tubuh Aziz untuk tidak mencaci maki Tasya lagi. Yang terpenting, gadis itu sekarang ada bersama mereka dalam keadaan baik-baik saja. Untuk meredam emosi yang membuncah, Aziz duduk sedikit berjarak beberapa meter dari adiknya. Tentu agar Niken bisa mengajak Tasya bicara secara perlahan. "Sya, lu beneran gak pergi kemana-mana kan tadi?" tanya Niken sedikit berbisik lembut. "Gue udah bilang sumpah, tadi gue ngikutin kalian dari belakang. Kalian duduk di sini, ya gue ikut duduk. Cuma ada yang aneh aja sih dari sikap kalian," papat Tasya
yang diakhiri dengan helaan nafas. Aneh gimana? Kalian mendadak diem, gak ngomong sama sekali. Malah gue coba ngajak lu ngobrol, lu diem aja. Manggil Bang Aziz sama Bang Erik, tetap diem aja. Tahu-tahu lu kayak nyinden gitu. Ya gue pikir mungkin buat ngilangin jenuh. Niken yang merasa merinding mengusap tengkuknya. Padahal ia tahu betul kalau mereka mencari Tasya tidak seperti apa yang Tasya ceritakan. Terus tanya Niken penasaran. Ya enggak terus, gue dengerin lu nyinden sambil minum karena haus. Selesai minum, kalian datang dari bawah kayak orang-orang capek. Sumpah, bikin gue bingung nih. Penjelasan Tasya membuat tenggorokan Niken mendadak kering. Tangannya dingin, bulu kuduknya merinding. Niken enggan menjelaskan apa yang terjadi. Ia hanya sibuk mengusap-usap lehernya karena merasa ada hembusan angin yang meniup. 1 jam setelah tragedi Tasya menghilang, mereka pun beristirahat untuk yang kedua kalinya. Kita istirahat sebentar saja ya, udah mau gelap, timpal Erik yang diangguki semua anggota pendakian. Tengusan nafas lelah terhembus dari mulut Niken. Ia mencari tempat untuk bersandar, lalu memilih sebuah kayu tumbang untuk diduduki. Gadis itu meraih botol minum dan meneguk isinya. Ia melirik Tasya yang tampak asyik memotret keadaan sekitar, sama halnya dengan Aziz yang tengah mengarahkan kamera ke beberapa spot yang menurutnya menarik. Saat kakak dan adik itu bersinggungan bahu, mereka malah berseteru ringan. Erik dan Niken yang melihat tingkah keduanya hanya bisa berdecak. Gak di hutan, gak di rumah, mereka pada ribut mulu. Komentar Niken dengan kesan acuh tak acuh. Namanya juga kakak adik, ada aja yang bikin berantem. Erik menimpali seraya membetulkan tali sepatunya yang terlepas. Gitu ya. Niken terdiam, lalu memperhatikan kembali Aziz dan Tasya. Sikap Aziz pada adiknya itu memang cukup tegas. Omelan-omelannya berisi anjuran yang bakal menjauhkan Tasya dari bahaya. Ya, andai gadis itu bisa sadar jika sang kakak sangat mengkhawatirkannya. Niken sendiri malah tak pernah memiliki itu semua. Bentakan dari orang tersayang biasanya menunjukkan rasa khawatir. Tetapi dirinya yang sering dibentak dan dipukul sang ayah cukup iri dengan perhatian aneh semacam itu. Sekarang saja sepertinya tidak ada yang mencari Niken, sebab gadis itu pergi mendaki tanpa minta izin dulu pada orang rumah. Sya, lu gak capek apa? Tanya Niken. Tasya yang sedang selfie sendirian dengan background pepohonan itu menoleh pada Niken, lalu tersenyum dan menggeleng. Gue malah lebih kuat daripada pas awal naik, jawabnya, lalu kembali tersenyum ke arah kamera. Setelah mendapatkan potretnya yang dirasa keren, Tasya bergerak ke arah Niken dan bersandar pada pohon yang menjulang tinggi. Niken yang penasaran melirik perut temannya dan bertanya dengan suara pelan. Perut lu gak kram lagi? Kagak. Tidur di pos pertama tadi bikin gue Nik, lu juga coba tidur deh, biar ada tenaga pas lanjutin entar. Niken tersenyum kecut dan menggeleng. Kagak ah. Ia jelas masih mengingat penglihatannya tadi waktu di toilet pos pertama. Kalau ia menyempatkan tidur, rasanya seperti membiarkan badannya kosong dan lemas. Niken tidak mau kalau dirinya malah diganggu demi penghuni gunung. Sementara itu, Aziz sudah selesai dengan aktivitas vlog singkatnya sendirian, duduk dengan santai di samping Erik. Gue yakin video yang entar kita upload soal Gunung Larangan bakal narik subscriber lebih banyak lagi, ucapnya. Asal jangan ngelakuin hal aneh aja sis. Erik mengingatkan. Ia sangat tahu bagaimana obsesinya Aziz pada vlog yang sering diunggahnya di YouTube. Terlebih followernya memang sudah banyak, begitupun di Instagram. Hal aneh apa sih Rick? Lu udah tahu kan setiap larangan di gunung ini dari kuncen. Anjir, ya gak beranilah gue kalau harus melanggar cuma buat bikin video viral. Kelikilah Aziz. Loh, ada mereka yang kudu kita jaga. Aziz menunjuk Niken dan Tasya yang sedang mengobrol berdua. Ya baguslah. Erik sebenarnya sudah merasakan hal ganjil sejak di bawah tadi. Ia memang terbiasa peka pada hal-hal gaib, meski bukan seorang indigo. Apalagi saat melanjutkan dari pos pertama, telinganya menangkap suara-suara aneh. Lantas, Tasya lenyap secara tiba-tiba. Akan tetapi, aturan naik gunung selalu sama. Jika mendengar atau melihat hal aneh dan menakutkan,
jangan diucapkan atau jangan dibahas. Ya, betapa menderitanya seorang pendaki jika mengalami kemistisan dan harus mendekap ketakutannya sendirian. Sementara teman-temannya tak acuh karena tak tahu. Gue mau cek rekaman yang sudah kesot dari tadi bentar. Erik menoleh pada Aziz yang tengah mengotak-atik tombol rewind pada kamera. Aziz pun mulai mengecek video sejak mereka naik dan hendak menemui Pak Ruhyat. Aziz menekan tombol pause dan memperhatikan sosok hitam yang berada paling belakang dari rombongan. Ini apaan ya? Orang. Aziz memperlihatkan kameranya pada Erik. Setelah menzoom bagian bayangan hitam dekat semak belukar, Erik mengintip dan mengerutkan kening. Coba play videonya, Sis. Saat video kembali bergerak, sosok hitam itu pun nyatanya ikut bergerak. Namun hanya 3 detik saja makhluk tersebut terlihat, karena setelahnya tidak tampak lagi. Kayaknya nggak sengaja kerekam, komentar Erik pada makhluk serupa genderuwo itu. Wah, keren, bisa buat tambahan reels video. Mendengar percakapan Aziz dan Erik, Niken dan Tasya hanya saling pandang, tak mengerti. Namun tiba-tiba Aziz berseru kaget ketika memutar video selanjutnya. Niken dan Tasya pun ikut bergabung dengan 2 cowok itu, mengetahui apa yang terjadi. Kok malah sepi begini? Erik langsung meraih kamera dari tangan Aziz. Ia memutar video tersebut awal mereka tiba di pos pertama. Enggak sih, ini nggak mungkin. Kayaknya gila aja kalau tadi di sana. Sebenarnya nggak ada siapa-siapa. Niken penasaran, teringsut ke belakang Erik untuk mengintip video yang masih diputar. Niken pun seketika membeliakkan mata ketika dalam video di pos pertama tidak ada manusia lain yang tersorting kamera kecuali mereka berempat. Tapi kan tadi di sana ramai banget sampai kita nggak bisa duduk di dalam pos, ujar Niken. Erik seketika menaruh telunjuk di depan bibirnya. Mending sekarang kita lanjutin perjalanan. Kita harus sampai ke tempat aman buat bikin tenda. Kita juga belum nyiapin makan. Erik berdiri dan mengajak Aziz yang terlihat masih kebingungan. Udah Sis, hayu, lu sendiri udah tahu kalau semua gunung itu angker. Kejadian kayak gini kayaknya bukan hal biasa lagi buat para pendaki. Iya Rik, justru gue ngerasa excited banget bisa ngalamin hal ajaib kayak gini. Aziz tertawa pelan, kemudian bersiap untuk melanjutkan perjalanan.